Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian karya tulis ilmiah. Yang pertama itu pengertian karya tulis ilmiah. Karya tulis ilmiah merupakan gabungan dari 3 suku kata. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, karya dapat diartikan sebagai hasil sebuah usaha, upaya, perbuatan, atau ciptaan. Sedangkan tulis atau menulis memiliki arti segala kegiatan yang berkaitan dengan huruf, angka, pena, atau media tulis yang lain. Yang ketiga adalah ilmiah. Menurut Kamus Besar Indonesia berarti bersifat ilmu, secara ilmu pengetahuan atau memenuhi syarat kaidah ilmu pengetahuan. Nah, jika diartikan secara menyeluruh, karya tulis ilmiah merupakan sebuah karya yang dihasilkan dari kegiatan menulis dengan menggunakan penerapan kaidah ilmiah menggunakan aspek rasionalitas, mengusung permasalahan yang bersifat objektif serta faktual. Kemudian, fungsi karya tulis ilmiah. Yang pertama itu fungsinya untuk pendidikan. Pada saat penulisan berada di bangku sekolah menengah atas, penulis pernah mengikuti kegiatan ekstrakurikuler karya ilmiah remaja. Dari sini penulis belajar banyak tentang dasar penulisan, mengajak penulisnya untuk berpikir kritis, menuliskan pemikiran atau hasil percobaan ilmiah, kemudian mempertanggungjawabkan hasilnya. Yang kedua itu fungsinya untuk penelitian. Pada setiap masa, ilmu pengetahuan semakin berkembang sesuai dengan pertumbuhan sosial masyarakat. Dari sini, karya tulis ilmiah dimanfaatkan untuk mengembangkan penelitian seseorang dengan menghadirkan pengetahuan-pengetahuan baru. Setelah memperoleh data-data yang akurat, diolah, disimpulkan, kemudian diterapkan dalam kehidupan. Kemudian yang ketiga, fungsinya adalah fungsi fungsional. Karya tulis ilmiah ditulis oleh penulis dari berbagai disiplin ilmu. Penjelasan arti fungsi fungsional berarti karya tulis ilmiah dapat menjadi media pengembangan pengetahuan sebagai bahan tinjauan pustaka untuk kebutuhan dari berbagai disiplin ilmu. Kemudian manfaat dari karya tulis ilmiah itu ada 7. Yang pertama itu dapat melatih pengembangan keterampilan membaca yang efektif. Kedua, sebagai pengenalan terhadap aktivitas kepustakaan. Yang ketiga, mendapatkan kepuasan intelektual. Yang keempat, memperluas cakrawala ilmu pengetahuan. Yang kelima, sebagai bahan acuan atau penelitian pendahuluan untuk peneliti selanjutnya. Yang keenam, sebagai peningkatan perorganisasian fakta dan data secara sistematis. Yang ketujuh, yang terakhir, dapat melatih untuk membangun hasil bacaan dari berbagai sumber. Maksudnya dapat melatih untuk menggabungkan hasil bacaan dari berbagai sumber. Kemudian ada juga jenis-jenis karya tulis ilmiah. Yang pertama itu artikel. Artikel adalah sebuah karya tulis yang isinya berupa gagasan atau fakta yang dapat membujuk, meyakinkan, mendidik, serta menghibur pembacanya. Biasanya artikel memiliki panjang kalimat dengan jumlah kata tertentu. Biasanya artikel dibuat untuk memperluas publikasi di buletin surat kabar, media sosial, kanal digital, dan lain sebagainya. Yang kedua itu makalah. Makalah adalah jenis karya tulis yang bersifat ilmiah. Biasanya makalah ditulis untuk memperluas terkait dengan pendidikan. Dalam penyusunannya diperlukan data pendukung dari hasil observasi lapangan dari sebuah masalah dalam penelitian. Data yang terkumpul diperlukan untuk mencari penyelesaian masalah dalam penelitian. Biasanya makalah ini disampaikan dalam seminar, simposium, atau uji materi. Yang ketiga itu skripsi. Menurut Wikipedia, skripsi adalah istilah yang digunakan di Indonesia untuk mengilustrasikan suatu karya tulis ilmiah berupa paparan tulisan hasil penelitian mahasiswa setara 1 yang membahas fenomena atau permasalahan tertentu dengan menggunakan kaidah yang berlaku. Penekanan isi dari skripsi terletak pada orisinalitas. Skripsi menjadi syarat kelulusan bagi mahasiswa untuk meraih gelar sarjana setelah melalui ujian di depan dosen penguji. Yang keempat itu work paper. Work paper atau jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia adalah kertas kerja
merupakan jenis karya tulis ilmiah yang hampir mirip dengan makalah, tetapi analisisnya lebih mendalam. Biasanya work paper berisi catatan-catatan auditor, berisi prosedur audit yang digunakan, metode uji yang dilakukan, informasi yang diperoleh, dan kesimpulan yang dibuat berdasarkan auditnya. Yang kelima itu paper. Paper adalah jenis karya tulis ilmiah yang ditulis berdasarkan data, serta argumen yang tingkat kepalitannya kuat. Paper juga biasanya disebut sebagai ringkasan dari penelitian yang telah dibuat. Tidak banyak perbedaan antara paper dengan makalah, hanya sistematika penulisannya dan pembahasan yang berbeda. Pembahasannya lebih singkat karena hanya terfokus pada analisis masalahnya saja. Yang keenam itu tesis. Tesis kurang lebih serupa dengan skripsi pada mahasiswa setara 1, tetapi tesis menganalisis topik dengan lebih kompleks, sehingga esensi ilmiahnya lebih kuat dan lebih kompleks jika dibandingkan dengan skripsi. Tesis dibuat sebagai syarat kelulusan untuk meraih gelar magister atau master yang ditempuh oleh mahasiswa pasca sarjana atau S2. Yang ketujuh itu disertasi. Setingkat lebih tinggi dari tesis yang biasanya disebut dengan disertasi, karena setingkat lebih tinggi disertasi digunakan sebagai syarat kelulusan untuk meraih gelar doktor bagi mahasiswa program studi setara 3 atau S3 ya. Kemudian struktur karya tulis ilmiah. Setiap karya tulis ilmiah memiliki style guide atau selingkung yang berarti pedoman tata cara penulisan yang ditentukan oleh jenis tulisan dan tujuan karya tulis ilmiah ini dibuat secara umum. Struktur karya tulis ilmiah disajikan sebagai berikut. Yang pertama, halaman judul. Judul karya diangkat berdasarkan tema dari karya tulis ilmiah yang akan dibuat. Judul hendaknya ditulis unik dan semenarik mungkin sehingga memunculkan keingintahuan dan rasa penasaran bagi calon pembacanya. Selain memantik rasa penasaran bagi calon pembaca, judul juga dapat dibuat untuk memberi gambaran awal mengenai isi karya tulis ilmiah ini bagi calon pembaca. Yang kedua itu abstrak. Abstrak merupakan ringkasan dari keseluruhan isi suatu karya tulis ilmiah. Abstrak berfungsi memberikan penjelasan kepada pembaca agar secara cepat pembaca memahami isi, maksud, dan tujuan dari menuliskan karya tulis ilmiah tersebut. Yang ketiga itu pendahuluan. Dari dasar kata pembentukannya, kita tahu bahwa pendahuluan ini berada di depan sebagai pemberi salam untuk pembaca. Pendahuluan biasanya menceritakan alasan penulis melakukan penelitian, apa yang melatar belakangi penelitian ini dilakukan, menceritakan tujuan serta manfaat dari karya tulis ilmiah ini dibuat. Yang keempat itu kerangka teoritis. Dari asal katanya, kerangka berasal dari kata rangka yang berfungsi sebagai penyangga, pilar, garis besar, atau konsep. Sedangkan teori adalah suatu pendapat atau argumen yang dapat berdasarkan penelitian atau penemuan yang didukung oleh data atau fakta penunjang. Maka dengan definisi pengertian di atas, kerangka teori merupakan garis besar rancangan konsep sistematis yang menjadi panduan sebuah penelitian. Yang kelima, metode penelitian. Untuk mengembangkan kerangka yang telah dibuat terlebih dahulu harus ditentukan metode penelitiannya. Metode penelitian merupakan langkah-langkah yang dilakukan seorang peneliti untuk memperoleh hasil yang tepat dari penelitiannya tersebut. Biasanya metode yang dipakai adalah metode kualitatif. Metode kualitatif secara garis besar berfokus pada analisis dan riset yang mendalam, sedangkan metode kualitatif merupakan metode yang banyak terkait dengan penggunaan angka, tabel, dan statistik. Yang keenam, pembahasan. Pembahasan menjadi bagian yang paling panjang pada penulisan karya tulis ilmiah. Pembahasan berfungsi menjelaskan tujuan, manfaat, metode, kerangka teori, serta rumusan masalah yang disertai dengan data-data yang diperoleh. Jika karya tulis ilmiah ini dibagikan ke khalayak umum, yang akan memunculkan tanya jawab adalah pada bagian ini. Yang ketujuh, kesimpulan dan saran. Kesimpulan selalu berada di bagian terakhir sebuah karya tulis ilmiah yang berisi pendapat dari penulis atau semua yang telah dibahas. Tujuannya adalah agar pembaca memperoleh wawasan baru dari subjek yang telah dibahas. Saran biasanya berisi pesan dari penulis agar suatu ketika jika pembaca ingin melakukan penelitian yang sama, mereka dapat menemukan cara yang efektif atau justru mengembangkan lebih luas lagi. Terus yang terakhir itu daftar pustaka. Daftar pustaka merupakan sebuah fakta
Oh maaf, maksudnya sebuah daftar yang berisi sumber teori yang digunakan oleh penulis dalam penelitian. Penulisan daftar pustaka biasanya dituliskan dengan format nama penulis, judul tulisan, nama penerbitnya, identitas, dan kapan diterbitkan. Mungkin itulah sedikit materi yang saya jelaskan. Jika ada salah kata saya mohon maaf.